Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adzan Februari Muharram, NIM D0222343. Dan saya Zulkifli dengan NIM D022344. Mari kita masuk ke videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan notasi algoritma flowchart, di mana pada nomor 1, yang dimana soalnya berisi buatlah sebuah program yang mampu membaca input angka 1 sampai 4 lalu mencetak penulisan angka tersebut. Maka dibaca 1, maka output berupa tulisan 1. Begitupun dengan angka lainnya. Jika angka yang dimasukkan tidak berada di antara angka 1 sampai 4, maka akan muncul tulisan angka yang dimasukkan salah. Dan kemudian saya akan menjelaskan notasi algoritma flowchart-nya. Pertama, kami menggunakan simbol terminator untuk memulai sebuah program. Langkah selanjutnya, kami menggunakan simbol preparation untuk mendeklarasikan variabel angka yang bertipe data integer. Kemudian kami menggunakan simbol input-output untuk menampilkan isi dari variabel berupa angka, yang dimana kami menggunakan simbol decision yang berisi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Dan kemudian kami menggunakan simbol proses yang dimana berisi proses perubahan angka menjadi bentuk huruf. Kemudian kami menggunakan simbol proses. Kemudian kembali kami menggunakan simbol proses untuk menampilkan kesalahan inputan angka yang melebihi angka yang telah ditentukan. Selanjutnya kembali ke kondisi akan kembali melakukan proses. Namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan diberhentikan atau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adzan Februari Muharram. Di sini saya akan menjelaskan program dari soal yang pertama. Langkah pertama yaitu pembuatan variabel angka bertipe data integer. Inputan berfungsi untuk menginput nilai dari variabel angka. Kemudian ada percabangan if, elif, dan else yang kondisinya di mana angka sama dengan 1, kemudian menghasilkan kata 1 menggunakan perintah print. Adapun jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kita lanjutkan ke kondisi kedua. Jika diisi yang dimana kondisinya berisi angka sama dengan 2, kemudian menghasilkan kata 2 menggunakan perintah print. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, kita lanjutkan ke kondisi yang ketiga, yang dimana kondisinya berisi angka sama dengan 3, kemudian menghasilkan kata 3 menggunakan perintah print. Jika kondisi ketiga tidak terpenuhi, kita lanjutkan ke kondisi yang keempat, yang dimana kondisi 4 ini berisi angka sama dengan 4, kemudian menghasilkan kata 4 menggunakan perintah print. Jika kondisi keempat tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan angka yang dimasukkan salah menggunakan perintah print. Terima kasih, selesai. Baik, dan langkah selanjutnya saya akan menjelaskan soal pada nomor 4 yang berisi buatlah sebuah program untuk menampilkan segitiga terbalik seperti di bawah ini. Izinkan user untuk menentukan tinggi dan lebar segitiga. Nah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma flowchart-nya. Yang pertama, kami menggunakan simbol terminator untuk memulai sebuah program. Kemudian kami menggunakan simbol preparation untuk mendeklarasikan variabel angka yang bertipe data integer. Kemudian kami menggunakan simbol proses untuk memberikan nilai pada variabel angka. Dan selanjutnya kami menggunakan simbol decision yang berisi kondisi di mana jika angka lebih besar daripada 0, maka akan membuat variabel baru yaitu bintang yang berisi perkalian dari nilai variabel angka dengan simbol bintang. Kemudian kami menggunakan input dan output untuk menampilkan isi dari variabel bintang. Selanjutnya kami mengupdate nilai variabel
variabel angka dengan dikurang 1. Angka dengan dikurang 1, lalu kembali ke kondisi sebelumnya. Jika kondisi sebelumnya masih terpenuhi, maka akan melakukan kembali proses di sini. Kemudian, namun jika kondisi tersebut sudah tidak terpenuhi, maka program dihentikan atau selesai. Baik, saya akan menjelaskan program dari soal keempat. Langkah pertama yaitu pembuatan variabel angka. Berarti pada integer pada variabel itu kita berikan angka 4. Kemudian pembuatan perulangan while yang dimana kondisinya jika angka lebih dari angka 0, maka akan membuat variabel yang baru yaitu variabel bintang, yang dimana isi dari variabel bintang ini adalah perkalian dari variabel angka dengan sebuah simbol yaitu simbol bintang. Lalu setelah itu kita tampilkan hasil dari variabel bintang. Kemudian kita mengupdate isi dari variabel angka dengan mengurangi variabel angka dengan angka 1. Yang tadinya variabel angka berisi angka 4 menjadi angka 3. Lalu kita kembalikan ke kondisi awal, yang dimana jika kondisi awal terpenuhi akan terproses pada tahap ini 3 terakhir. Jika kondisi awal sudah tidak terpenuhi, maka program akan selesai. Terima kasih.